salatul Id. Sebab kalau kita merujuk ke apa yang dibaca oleh masyarakat kita ketika mereka melafadzkan niat mereka, ini kira-kira apa kata mereka dalam melafadzkan niat? Usolli sunnatal Idul Fitri, kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha sunnata Idul Adha. Berarti dari sini kita bisa melihat dari niat tersebut ternyata hukumnya sunnah. Betul tidak? Hukumnya sunnah dari situ. Tapi apa landasannya itu hukumnya sunnah? Kalau kita merujuk ke semua hadis yang ada, itu bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Ini ciri-ciri Wahabi nih. Iya. Ini ciri-ciri Wahabi, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Alhamdulillah, ini ketawa semua kan? Antum memberikan kebahagiaan kepada mereka. Antum paham. Jadi kalau kita kumpulkan semua hadis kemudian firman Allah, itu hukumnya apa? Wajib. Emang ada perbedaan pendapat para ulama di sana. Al-Imam Syafi'i memang mengatakan sunnah. Tapi pendapat yang wajib, yang dekat dengan dalil, yaitu hukumnya wajib. Al-Imam Syafi'i mengatakan sunnah, tapi imam yang lainnya mengatakan wajib. Apa dalilnya? Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan salat Id dan tidak pernah meninggalkannya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh semua umur, semua usia, laki, perempuan, bahkan zawatul khudur, itu perempuan-perempuan yang tidak pernah keluar rumah, yang hanya tinggal dalam rumah saja, wanita yang masih gadis-gadis itu Nabi suruh keluar, walaupun sebelumnya belum pernah keluar liyashhadna, untuk menyaksikan begitu indahnya, begitu dahsyatnya hari tersebut. Bahkan yang haid pun, yang nifas pun, yang menyusui pun, Nabi perintahkan mereka untuk keluar menyaksikan salat Id, walaupun mereka tidak sholat. Ya, orang-orang haid dan nifas, mereka tidak gabung di tempat sholat, mereka punya tempat khusus, tapi tetap disuruh untuk hadir di situ. Dia syahadu, agar mereka bisa menyaksikan itu. Makanya kalau kita mengumpulkan semua hadis yang ada, maka itulah hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib, ya. Itu pendapat yang paling kuat, bahwasanya melaksanakan salat Id hukumnya wajib. Menghadiri pun dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham ya? Ini kita ringkasnya demikian. Kemudian kalau kita baca hadisnya, misalnya dari Hafsah binti Sirin radhiyallahu anha berkata, kami melarang, kunna namna'u jawarina an yakhrujna yaumal Id. Kata Hafsah binti Sirin, kami dahulu selalu melarang anak-anak gadis kami untuk keluar melaksanakan salat Id. Tiba-tiba datang seorang wanita, Qasar Bani Khalaf, seorang wanita dari istana Bani Khalaf. Kemudian aku pun mendatanginya dia. Kemudian aku mengatakan tentang saudaraku. Dan jadi intinya bahwasanya ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang alasan-alasan di mana mereka itu tidak melaksanakan salat Id karena alasan tadi,
Kata beliau, "Ya Rasulullah, ala ihdahunna ba'sun idza lam yakun la jilbabun an la takhruj." Bahkan di antara alasan mereka, ada di antara mereka yang tidak punya jilbab. Tidak punya jilbab untuk menyaksikan salat Id tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Italbisha sahibatuha min jilbabiha falyashhadna al-khaira wa da'watal mu'minin." Walaupun dia tidak punya jilbab pun, tidak punya hijab pun, hendaklah temannya itu memberikan dia jilbab. Temannya itu, saudaranya, tetangganya, semuanya itu memberikan dia jilbab, dan wal yashhadna, hendaklah dia juga menyaksikan salat Id tersebut dan juga mengaminkan doanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngerti ya? Saking begitu pentingnya melaksanakan itu sehingga orang-orang yang punya udzur yang syar'i pun diharuskan mengikuti salat Id walaupun tidak salat, tapi minimal mengaminkan doa kaum muslimin. Baik. Yang kedua, waktunya kapan? Kapankah waktunya? Waktunya kalau melaksanakan salat Id ada perbedaan dengan salat Idul Adha. Kalau salat Id Idul Fitri maksudnya, sebelumnya itu ada pembagian. Ini mati lagi baterainya nih. Ya, kalau salat Idul Fitri karena sebelumnya ada pembagian zakatul fitr, maka disunnahkan diakhirkan. Kapan waktunya? Kalau kita menancapkan lidi atau tombak, di hadisnya dikatakan tombak. Kalau sudah bayangan 2 kali tombak aslinya, maka itulah melaksanakan salat Idul Fitr. Bisa ngerti ya? 2 kali bayangan aslinya. Kalau bayangan ini berapa senti ini? Berapa senti ini? Berapa? 25. Kalau sudah 2 kali bayangannya berapa? 50. 2 kali. 2 kali pas sekali? 2 kali pas sekali? Ya? 2 kali bayangan pas sekali bayangan? Kali pada 2 kali? Ya, anak membuatkan antum bingung biar lebih fokus lagi. Ya. Intinya kalau sholat Idul Fitri agak diakhirkan karena sebelumnya ada pembagian, memungkinkan orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah untuk segera. Kalau sholat Idul Adha disegerakan. Kenapa? Setelah itu ada penyembelihan hewan korban. Nabi tidak menentukan dengan jam, tapi dengan bayangan. Kalau bayangan pagi itu panjang atau pendek? Panjang. Berarti kalau sholat Idul Adha 2 bayangan, kalau sholat Idul Fitri 1 bayangan. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti? Berarti tinggi mataharinya. Ya. Artinya kalau Idul Fitri agak tinggi dikit, Idul Adha masih rendah. Paham tuh? Bisa ngerti ya? Baik. Kemudian yang berikutnya, keluar menuju musalla, bukan masjid. Musalla itu tanah lapang. Jadi dianjurkan sholat itu, kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, di tanah lapang, bukan di masjid. Bukan di masjid. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada Masjid Nabawi, tapi Nabi menyuruh ke mana? Ke lapangan, bukan ke Masjid Nabawinya. Karena apa tujuannya? Karena di sana ada orang yang haid, ada orang yang nifas, yang juga ikut gabung. Nah, kalau tempatnya di masjid, di manakah kita tempatkannya haid dan nifas ini? Tentu, maka sangat dianjurkan di tanah lapang, sehingga yang haid dan yang nifas juga ikut menyaksikan. Kemudian yang berikutnya,
ada suasana yang berbeda ketika antum hadir di di masjid dan juga di tanah lapang. Kalau di masjid kan terbatas, apalagi sekarang mungkin dengan protokol kesehatan tambah luas kan, iya kan? Dengan jarak yang begitu jauh, maka membutuhkan juga tempat yang lebih luas. Nah, kalau di masjid mungkin juga tidak akan muat. Dianjurkan di tanah lapang. Itu yang pertama, agar bisa kaum muslimin bisa menyaksikan. Kenapa? Karena cuma 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun. Butuh yang lapang. Yang berikutnya, suasananya beda. Kalau di masjid antum beratapkan plafon dan beralaskan keramik. Tetapi kalau di lapangan antum beratapkan apa? Beratapkan langit. Dan juga beralaskan bumi. Masya Allah. Berarti antum bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan yang berikutnya, ketika antum diterpa sinar mentari, berarti antum juga mendapatkan vitamin. Vitamin apa itu? Vitamin D. Yang berikutnya juga di mana khatib ketika sedang berkhutbah, dia bisa menyaksikan seluas mata memandang para hadirin. Sehingga dia bisa berkhutbah berapi-api. Menyemangatkan dia untuk berkhutbah. Itu diantara apa yang Nabi ajurkan agar melaksanakan sholat itu di tanah lapang, bukan di masjid. Lain halnya kalau waktu hujan, beda lagi hukumnya. Paham ya? Bisa ngerti ya? Taib. Itu diantaranya makanya dianjurkan di masjid. Kemudian diantara hadis yang kita bacakan itu, maka muncullah kesepakatan para ulama bahwasanya dianjurkan anna mahalla salatul Eid huwal khala'u wa laysa al-masjida. Faqad kana yakhruju laha wa amila bidzalika min ba'dihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika melaksanakan sholat Id di lapangan, di tanah lapang dan bukan di masjid. Dan itulah yang Nabi laksanakan dan juga oleh para sahabat-sahabat setelahnya itu juga melaksanakan demikian. Kemudian yang berikutnya, apakah ada adzan atau tidak? Atau ada komando untuk melaksanakan sholat Id? Atau tidak? Ada enggak adanya? Ya? Tidak ada. Ahsant. Kata apa? Kenapa? Karena dari Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kedua sahabat ini berkata, "Lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumal adha." Kata beliau, kata dua sahabat ini, Nabi tidak pernah menyuruh muadzin untuk melaksanakan salatul fitr atau salatul adha. Jadi tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Kemudian wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an la adzana lis-salati yaum al-fitr hina yakhruj al-imam wala ba'da ma yakhruj wala iqamata wala nidaa wala syai' wala nidaa yauma idzin wala iqamah. Jadi kata beliau, di hari itu di kata Jabir bin Abdullah tidak ada adzan baik itu sebelum salat atau setelah salat dan tidak ada iqamah. Tidak ada komando juga. Tidak ada komando. Apa komandonya? Ada banyak komando di kita, tergantung dari daerah masing-masing. Di 5 waktu ada komandonya. Apa komandonya? As-salatu jami'ah rahimakumullah. Apa jawaban jamaahnya? As-salatu la ilaha illallah. Apa artinya itu? Padahal iqamah itu sebenarnya komando sebenarnya. Iqamah itu adalah komando agar kita melaksanakan sholat. Ditambah lagi komando yang kedua, Masya Allah, berarti kurang komando berarti. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Salat jami'ah artinya yang sudah terkumpul, semoga Allah merahmati kalian. Apa jawabannya? As-salatu la ilaha illallah. Apa artinya itu? Salat itu tidak ada Tuhan selain Allah. Salat itu tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya nyambung nggak? Nggak nyambung. Dari segi bahasa Arab pun, dari segi maknanya pun nggak nyambung artinya. Salat itu la ilaha illallah. Kalau as-salatu lillahi ta'ala boleh, artinya bukan boleh, pas maknanya. Bukan berarti boleh, walaupun pas maknanya berarti boleh. Kenapa?
Karena Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Apalagi mengatakan as-salatu la ilaha illallah. Salat itu artinya la ilaha illallah. Ini dari segi bahasa pun, dari segi mana pun tidak nyambung. Jadi cukuplah mengamalkan sunnah Nabi, itulah yang terbaik. Nah, untuk Idul Fitri ini panjang. Apalagi sholat tarawih panjang lagi komandonya. Sholatul Fitri rahimakumullah. Wah, ini pengalaman pribadi. Sempat jadi modum beliau. Ya. Atau salat as-salatut tarawih rahimakumullah. Apalagi salat-salat yang apa namanya itu banyak lagi panjang. Sampai kita nggak hafal itu. Itu juga demikian. Salatus sunnatul iti rahimakumullah gitu. Ya banyaklah. Ingat, tidak ada komando sama sekali. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajarkan demikian. Dan dua sahabat tadi menyatakan, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Mas'ud tidak pernah mengajarkan demikian dan menyampaikan demikian, tidak ada dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum yang terakhir, yaitu tata cara salatnya. Tata cara salatnya. Perlu kita ketahui juga bahwasanya salat Idul Fitri atau Adha itu berapa rakaat? 2 rakaat. Di mana perbedaannya? Di takbirnya. Rakaat yang pertama berapa takbir? 7 takbir. Rakaat yang kedua 5 takbir. Nah, di sini muncul perbedaan pendapat para ulama. Apakah takbiratul ihram masuk dalam 7 tersebut atau tidak? Rakaat yang kedua misalnya ada takbir intikal namanya. Apakah masuk juga dalam yang kelima itu atau tidak? Di sini berbeda pendapat para ulama. Ingat, hukum asalnya takbir ihram dan intikal ada kan? Ada. Ada nggak ada? Tetap ada dia. Maksudnya ada nggak ada takbir yang lain dia tetap ada. Artinya tidak boleh dihilangkan. Nah, ketika ada takbir yang lainnya, berarti ditambahkan atau diinkludkan. Disinilah tak perbedaannya para ulama. Kalau ada takbir ihram ditambah 7, berarti berapa takbir? 8 takbir. Intikal misalnya kan 1 ditambah 5 menjadi berapa? 6. Sehingga Allah mengatakan diinkludkan di situ jadi 7, diinkludkan di situ dari 5 dengan intiqalnya. Yang pertama 7 dengan takbir ihramnya, yang kedua 5 dengan takbir intiqalnya. Tapi mazhab Asy-Syafi'i di negara kita dipisah. Memang mazhab kita ini sering memisah-misah. Di mazhab Asy-Syafi'i dipisah. Takbir ihram beda ditambah lagi 7 menjadi 8. Intiqal beda ditambah 5 menjadi 6. Antum pilih yang mana? Ikut imam aja. Ikuti imam. Ikuti imam. Antum sunnah tapi imamnya gimana? Pada saat itu ya. Iya. Kecuali kalau antum imamnya. Kalau antum imamnya, makanya anak ketika diundang jadi khatib dan imam suatu id, tanya dulu. Antum pakai mazhab yang mana? Oh, gini-gini. Ya, hilanglah kita ikuti aja. Karena itulah kenapa ulama yang belum ya boleh kita tasamuh di situ karena bukan bagian dari akidah, bukan bagian dari akidah. Bukan juga hal yang bid'ah, bukan. Kenapa ulama berijtihad dengan dalil yang ada. Bisa ngerti ya? Makanya kita pun antum ikuti yang mana? Yang 7 dengan yang 1 jadi 8. Oke, silakan bismillah sudah. Biar tidak ada khilaf di antara para jamaah tadi. Belum tentu mereka baru tahu dan belum paham. Kalau kita ngeyel dengan apa yang kita laksanakan misalnya, mungkin bisa difitnah nanti jadinya. Dan itu kita bisa membuat kesempatan kita untuk bertanya. Termasuk juga waktu pertama kali tahun kemarin salat Idul Adha, ana diminta jadi khatib dan imam. Dan sekaligus juga memberikan penjelasan. Alhamdulillah ana jelaskan pendapat para ulama di situ. Begini dan begini. Akhirnya mereka milih pendapat yang lebih kuat, include di situ.
Bisa ngerti ya? Baik. Mengenai takbirnya, ada takbirnya dah. Rakaatnya 2 rakaat. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca di situ? Ini bahasa kita. Apa yang dibaca? Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil 'aidaini wa fil jum'ati bisabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang pertama, apa bacaannya? Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang kedua, wa hal ataka hadithul ghashiyah. Jadi rakaat yang pertama apa, surat apa namanya? A'la. Surat yang rakaat yang kedua Al-Ghashiyah. Naam. Dan boleh juga membaca yang lainnya. Al-Ghashiyah rakaat yang kedua, rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Dan boleh juga baca-baca yang lainnya. Tapi Nabi membaca ayat tersebut. Kemudian khutbahnya. Bagaimana khutbahnya? Bagaimanakah khutbahnya? Langsung atau sering yang kita lihat para kaum muslimin sekarang ini ada bacaan-bacaan tertentu. Ingat, salat dan khutbah satu rangkaian. Ketika dipisahkan berarti dipisah, ada pemisah di situ. Padahal Nabi tidak memisahkannya. Sama dengan salat Jumat. Khutbah dahulu baru salat. Digabungkan. Karena banyak juga di antara para khatib itu ketika mereka berkhutbah, ketika turun dari khutbah, sebelum turun mereka mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal belum selesai. Karena khutbah dengan salat itu satu rangkaian ibadah. Kenapa 2 rakaat? Karena ada khutbahnya. Kalau zuhur yang lain kan 4 rakaat kan? Maka untuk menggantikan 2 rakaat itu dengan khutbah itu. Makanya langsung turun, langsung sholat, satu rangkaian. Jangan dipisahkan dengan apapun itu. Baik. Apakah 2 khutbah atau 1 khutbah? Kalau sholat Jumat, berapa khutbah? 2 khutbahnya. Nah, untuk Idul Fitri atau Idul Adha, 1 atau 2 khutbahnya? Ada beda pendapat di sini. Pendengar bilang. Ya. Para ulama di sini berbeda pendapat. Ya, sebagaimana juga ulama juga berbeda pendapat. Al-Imam Syafi'i mengatakan 2 khutbah. Tapi imam yang lainnya, di antara Imam Ahmad, Imam Malik, itu satu khutbah. Kenapa? Karena sudah sholat langsung saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadul 'ida anna Rasulullah Abbas radhiyallahu anhu berkata, ashhadtu 'ida ma'an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah." Jadi waktu khutbah itu kapan? Setelah salat Id. Kata Utsman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat setelahnya Abu Bakar, Umar dan Utsman, di mana mereka itu salat sebelum khutbah. Berarti salat dulu baru khutbah. Dan tidak ada pemisah di sana, hanya 1 khutbahnya. Paham? Ya, satu khutbah. Tapi yang berikutnya, adakah ba'diyahnya atau qabliyahnya? Maksudnya ada sunnahnya sebelum atau setelahnya? Ada enggak? Enggak ada. Yang lainnya? Enggak tahu apa enggak ada nih? Geleng-geleng kepala? Enggak ada. Ada. Kenapa dia ada? Kebiasaan. Masya Allah. Ya, kalau antum sholatnya di lapangan, antum ke lapangan itu masuk itu ba'diyah atau qobliyah apa namanya? Kalau antum ke masjid
dan sholatnya di masjid, mungkin ada namanya tahiyatul masjid, karena ya atau sunnah wudu. Tapi kalau antum ke lapangan itu sunnahnya sunnah apa itu? Sunnah wudu. Ini yang harus kita perhatikan, karena banyak itu sebenarnya yang dikata tadi, banyak di antara kaum muslimin yang melaksanakan ibadah tapi tidak tahu sumbernya dari mana, apa landasannya. Itu ya, asalkan yang penting kamu buat katanya. Yang penting saya sudah melaksanakannya. Duha belum waktu duha? Belum waktunya? Ya? Sunnah wudu? Ya, tergantung dengan niatnya. Tergantung niatnya. Tapi marilah kita lihat apa yang dilaksanakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Id rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi ketika melaksanakan 2 rakaat salat Id, beliau tidak salat sebelumnya dan juga setelahnya. Artinya enggak ada sama sekali salat apapun itu. Nabi ketika melaksanakan salat Id itu aja, nggak ada salat yang lainnya, baik itu sebelumnya ataupun setelahnya. Nggak ada qabliyahnya dan tidak ada ba'diyahnya. Seperti ya? Paham tuh? Baik. Yang berikutnya, apa yang kita laksanakan sebelum melaksanakan salat Id? Apa yang harus kita laksanakan sebelum melaksanakan salat Id? Yang pertama, disunahkan mandi dulu. Mandi dulu. Siapa tahu ada yang punya kewajiban mandi wajib kan? Ya Abu Sultannya. Yang lainnya takbir, beliau takbir juga. Tapi takbirnya beda. Jadi disunahkan mandi dahulu. Kemudian yang kedua, setelah mandi, ya ahsant. Jangan langsung membantu ibu. Kan ada lagunya itu kan, bangun tidur kau mandi, habis mandi kau tolong ibu katanya. Lagunya anak-anak kan gitu. Masya Allah. Apalagi? Ya, memakai baju yang paling baik yang kita miliki, bukan yang paling baru, yang paling baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisu yaumal Id burdatan hamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat Id, beliau memakai pakaian burdah al-hamra, pakaian beliau yang jarang dipakai kecuali pada hari Id saja. Burdah yang warnanya merah. Itu pakaian yang terbaik daripada beliau. Kemudian yang ketiga, makan dan minum sebelum melaksanakan salat Idul Fitr. Kalau Idul Adha disunahkan makannya setelah menyembelih hewan korban. Itu yang ketiga ya. Yang keempat tadi, kalau Idul Fitri disunahkan makan sebelum salat. Kalau Idul Adha disunahkan makan setelah salat. Yang kelima yaitu menyelisihi jalan. Perginya beda, datangnya pergi beda dan pulang beda. Agar kita bisa bertemu dengan kaum muslimin yang lainnya. Tapi kalau di masa-masa Covid ini kita dilarang berkerumunan. Dilarang mudik. Kemudian yang terakhir yaitu lafaz-lafaz takbir. Lafaz-lafaz takbir ini yang terakhir. Dan takbir itu adalah merupakan syiar juga. Tapi kaum muslimin sekarang bertakbir dengan handphone, bertakbir dengan beduk, bertakbir dengan TikTok. Masya Allah. Bertakbir banyak sekarang ini. Padahal
itu akan mengurangi kekhusyukan kita. Kan takbir itu kan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takbirkan dengan syahdu misalnya, maka kita akan terenyuh hati kita. Coba antum bacakan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lanjut. Tadi itu sunnah apa bid'ah tadi itu caranya? Bid'ah. Karena di sini kita ikut kebiasaan. Ternyata belum kejebak juga ya. Masya Allah. Belum puasa sudah mulai lebaran. Ya, kita sering terjebak dengan apa yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Jebakan-jebakan itulah yang harus kita hindari agar kita punya prinsip, punya ciri khas. Jangan terjebak. Zikir secara umum kan sendiri-sendiri. Tadi antum anak jebak antum tadi. Ternyata antum masya Allah semangat sekali melaksanakan. Kita tahu susah tapi Ustaz perintah. Nanti disinilah letak permasalahannya. Antum jangan ikut ustadznya, ikuti dalilnya. Ustadz itu kan bisa salah bisa benar kan? Ya enggak? Benarnya kalau sesuai dengan dalilnya, kalau salah antum bisa, oh maaf Ustadz salah, bid'ah, masya Allah, Wahabi antum ini. Jadi jelaskan, oh jangan Ustadz itu kan itulah, tidak semuanya Ustadz itu benar gitu, pasti juga salah. Ya juga manusia. Ya jangan karena Ustadz nyuruh, wah berarti salah itu. Hati-hati dengan, jangan penatik dengan ustadznya, penatiklah dengan dalil. Itulah yang diajarkan oleh para salafus saleh. Jadi takbir itulah takbir, dan takbir itu ada lafaz-lafaznya. Tapi yang standar seperti itu, yang standar seperti itu. Nah, lafaz-lafaz yang berada di masyarakat itu ada tambahan-tambahan yang Nabi tidak pernah mengajarkan. Apa diantaranya? Ya, ya, walukal musyrikun. Setelahnya apa lagi? Ada sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahda. Itu lafaz itu Nabi ucapkan bukan di saat bukan takbir, tapi di saat sa'i antara Safa dan Marwa. Beliau mengatakan itu. Dan lebih versi lagi, tambah lagi dengan baca ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nabi nyuruh kita takbir, bukan baca ayat, bukan baca Al-Quran. Takbir itu. Dan takbir itu ada tahmidnya, ada tahlilnya, ada tasbihnya. Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira. Bukan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, lahil hamd. 3 saja itu. Takbir, tahlil, tahmid, cukup 3 saja. Itulah takbir yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu diantara takbir yang ada. Ini sudah habis sudah ini. Oh ya, sudah pas waktunya. Nah, berarti selebihnya kalau pertanyaan ada apa habis ini Bapak tanya jawab ya. Kita jawab dan habis itu ada bagi-bagi hadiah. Berapa pertanyaan ini?
Cukup 3 orang saja ya? Sampai jam 5? Oh iya, berarti ada 20 menit lagi. Baik, sebelum kita akhiri, kapan berakhir waktu takbir? Kapan mulainya, kapan berakhirnya? Ini penting juga. Kapan mulai takbir? Ketika masuknya waktu sholat. Nah, kalau Idul Fitri, kapan mulainya? Ketika tenggelam matahari, diumumkan besoknya sudah Id, baik itu di malam tanggal 29 atau tanggal 30. Maka setelah tenggelamnya matahari disunahkan bertakbir lah dengan lafaz tadi itu. Dan takbirnya, syiarnya itu dibolehkan setelah sholat fardu, langsung takbir. Apa Ustaz, kita kan disuruh tunggu berita dari pemerintah. Ya tunggu saja. Begitu tenggelam matahari kita takbir nanti masuk waktunya. Menjadi fitnah oleh masyarakat lain. Ya tunggu saja pengumumannya. Tunggu saja. Kan tidak harus mulainya, kan tidak harus langsung seperti itu kan. Kan bisa mulainya, kan bisa habis Isya, bisa setelah malamnya dan yang lainnya bisa. Kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya? Sampai naik imam di atas mimbar, mulai ditegakkan sholat. Naam, ahsant. Sampai dilaksanakannya sholat, maka berakhir sholat takbir. Kalau Idul Adha, kalau Idul Adha sampai dari kapan? Kapan mulainya? Dalam hadis itu ada, di Idul Adha itu ada nama takbir mutlak namanya. Bisa dimulai dari awal Dzulhijjah sampai hari tasyrik, itu takbir mutlak, boleh takbir. Tapi ada takbir yang muqayyad. Kapan itu? Hari Arafah. Sampai kapan? Ayyamut tasyrik. Tanggal sebelum maghrib dari tasyrik itu sudah berakhir. Tenggelamnya matahari dari tasyrik berakhir semula. Ya. Tapi ini ringkasnya ya. Kalau kita mau bahas ini bisa 1 semester nanti ini. Baik, ada pertanyaan? Fadhal. Tapi masalah lafaz takbir tadi dibatasi seperti yang dijelaskan. Tapi saya pernah membaca kitabnya siapa yang punya Islam Muslim Ustaz. Naam. Mengatakan di situ bahwa takbir itu amrun wasyik. Naam. Perkaranya luas. Jadi minta penjelasan tentang perkataan beliau di situ. Ya mungkin takbirnya yang dimaksudlah takbir di Idul Adha. Namanya takbir mutlak. Makanya katakan amrun wasyik. Bisa melafadzkan, makanya yang penting itu ada takbir, tahlil, tahmid. Makanya lafadznya terserah. Ya, ada takbir, tahlil, tahmid. Bisa ya? Apa takbir itu? Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah. Kemudian tahlil, la ilallah. Boleh variasi. Yang penting ada tahmidnya, tahlilnya, dan takbirnya. Seperti ya? Makanya ada dikatakan kalau Idul Adha itu namanya takbir mutlak. Boleh menggunakan lafaz apa saja. Makanya beliau mengatakan wal amru wasi'. Apa namanya? Mengenai lafaznya itu boleh. Seperti lafaz tadi alhamdulillahi katsira. Kemudian asila. Kemudian ada enggak 3 unsur situ? Ada enggak takbirnya? Ada enggak tahlilnya? Ada tahmidnya? Maka itu boleh kalau ada unsur itu. Tentu? Abu Abdullah? Saya pahami dari perkataan beliau itu kalau beliau bilang ini amrun wasi'. Nah. Jadi seakan-akan kita tuh diberikan keluasan di dalam lafaz takbir seperti itu.
juga. Akbar yang panjang baknya itu jamak dari kabar. Kabar itu rebana-rebana. Jadi kalau ada yang mengatakan Allahu Akbar, Allah rebana-rebana artinya. Jadi hati-hati. Cukup panjangkanlah apa yang Nabi panjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah. Jangan banyak yang melakukan itu kayaknya. Termasuk yang sering dilakukan itu yang pakai beduk-beduk itu, waduh. Apalagi sampai yang melakukan itu lebih parah lagi. Sudah ada musiknya, memanjangkan yang tidak dipanjangkan itu dosanya lipat ganda. Adat dalwi. Na'udzubillah min dzalik. Entah ya Pak Abdullah. Baik. Terakhir. Naam. Fadhal. Mengenai salat duha di hari Idul Fitri. Naam. Salat duha itu kan di antara sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat duha itu kapan? Kapan waktunya? Kapan waktunya? Dari mana kita tahu matahari? Ya, di hadits Nabi itu dijelaskan ketika anak onta sudah merasa kepanasan. Itu hadisnya. Berarti matahari sudah meninggi. Sudah meninggi. Ya, contohnya kalau antum jalan kaki di jalan dengan tanpa alas, antum merasakan kepanasan. Itulah waktunya duha. Dan kerbau kan biasanya kan kalau masih pagi kan masih mekam atau mekam dia. Mekam, bahasa mapinya mekam. Bukan pekam. Antum masih mekam atau masih pekam dengan? Beda ya. Mekam, pekam dengan bekam beda. Kalau pekam itu yang sedih kita mekam. Ya. Kalau pekam itu kita Masya Allah. ada dua unsur. Kalau mekam sendiri pula pekam ada korbannya. Yang masih bujang masih belum paham. Jadi kalau sudah anak-anak onta atau anak-anak kerbau kan biasanya langsung berdiri itu karena kepanasan. Itulah waktu duha. Boleh tidak? Ya kalau memang sudah waktunya dibolehkan. Tapi manakah yang lebih utama di situ di hari itu? Ketika anak panasan. Masya Allah. Ketika sudah masuk waktunya. Maksudnya ini pertanyaannya gini. Ketika sholat id ada sholat sunnah duha gitu. Manakah yang lebih utama? Idnya atau duhanya? Betul. Yang wajib kan id, duha sunnah. Walaupun bolehkan juga. Boleh, silakan selama itu ada dalilnya. Bisa ngerti ya? Wallahu ta'ala. Terakhir, ini ada hadiah ini. Masya Allah. Atau kita cukupkan? Cukup sesi terakhir, sesi India. Silakan, iya terakhir. Silakan terakhir. Pikir setelah sholat pagi masih dalam suasana lebaran, kita itu dengan hati berarti. Kan kalau untuk di masjid Permai itu dianjurkan membaca takbir karena kita tahu itu gimana itu? Setelah sholat pagi ya. di dalam suasana Idul Fitri atau Idul Adha sampai yang hari depan itu yang dianjurkan takbiran Takbiran maksudnya. ya, takbir. Ya, kalau Idul Adha boleh. Setelah salat fardu dianjurkan, itulah yang diamalkan para salafus saleh setelah salat fardu. Iya. Boleh. Tidak ada. Tidak. Baik. Tadi Pak Omen tadi mana Pak Omen tadi? Bertanya. Oh iya, sudah malam. Baik. Cukup ya? Barakallahu fiik.
Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz bertanya. Iya. Sekarang kita bertanya kepada para peserta. Insya Allah nanti kalau ada yang jawabannya betul, ada hadiah. Masya Allah. Dari anak satu ya? Dari anak? Langsung. Baik, ini simpel pertanyaannya. Ada dua. Siapa yang paling senior di sini dan yang paling muda di sini? Kita peserta. Ayo yang paling tua kan? Ada? Yang paling tua. Masya Allah. Dua. Baik, yang paling muda. Yang paling muda. Baik. Kelahiran tahun 90. Ada? 90. Kelahiran tahun apa sebelumnya? 2000. Ada? Enggak ada ya? Ada tahun 2000? Enggak ada. Tahun berapa? 90-an ada? 90. Kalau 90 banyak. Yang 93? 92? 91? Ya? 89. Yang 90-an? 94 tadi ya? 93-nya ada? Ada 93. 92? Kata Batiwan, Ustaz. Oh ya, naik lagi ya, lupa. Type 93, 94 ada 94? 95? 96? 97? Berarti 96 yang paling muda ya? 98 ada? Oh udah, ada 98 ya? Ada 99? Nggak ada? Berarti 98 dan yang termuda dan yang tertua ada? Ada hadiahnya? Ya, ini ada hadiah untuk dua. Iya. Yang paling muda. Tanpa pertanyaan, langsung aja. Langsung aja. Silakan. Berarti. Tadi bilang yang 2000 nggak ada. Gagal ini. Enggak. Sudah maju. Sudah maju. Iya, kasih lah yang Karena ini paling tua. Ya, 3, 2, 1, berat. Selamat 2, 1. Alhamdulillah. Berkah umur. Berapa Ustaz? Ada kategori atau? Yang berikutnya dari tempat yang paling jauh. Paling jauh. Ya? Solo. Oh, Solo. Baik. Lape ya. Pelampang sama Baik, pelampang dengan alas mana yang lebih jauh? Pelampang semua per kilo? Berapa? Berapa orang di alas? 70-an kalau alas. Itu lebih jauh berarti ya? Pelampang 60-an. Ya, maju.
Tiga-tiganya maju. Kemana mungkin? Masih ada banyak. Ini yang mana? Ini yang mana? Ini satu Lagi.